Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Welia Violita dengan NIM 17038420206, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Maritim Raja Ali Haji, akan mempresentasikan hasil artikel yang saya buat dengan dosen pembimbing yang mengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika, yaitu Dr. Nur Izati SPD MSI. Baiklah, judul artikel saya yaitu Analisis Productive Disposition Mahasiswa terhadap Perkuliahan Daring pada mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Matematika. Pada artikel saya terdapat 4 subbab. Yang pertama, pendahuluan; yang kedua, metode penelitian; yang ketiga, hasil dan pembahasan; dan yang keempat, simpulan. Baiklah, kita akan masuki pada pendahuluan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik serta secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan bertujuan untuk membantu para siswa dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Pendidikan di Indonesia terbagi dalam 3 jalur, yaitu jalur formal, jalur informal, dan jalur non-formal. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 13 Ayat 1. Perkembangan dunia pendidikan di Indonesia, khususnya dalam bidang matematika, tidak terlepas dari pandangan bahwa matematika sebagai ilmu. Matematika yang diajarkan di sekolah sebagian dari matematika. Dalam proses pembelajaran matematika, ada peran dari berbagai karakteristik dan beragam interpretasi. Matematika yang diajarkan di dalam kelas sangat kuat dipengaruhi oleh pemahaman guru tentang sifat matematika. Disposisi produktif berkaitan dengan sikap positif mahasiswa untuk mempunyai kebiasaan yang produktif, untuk melihat matematika sebagai hal yang masuk akal, berguna, bermakna, dan berharga, dan memiliki kepercayaan diri dan ketekunan dalam belajar atau bekerja dengan matematika. Dalam disposisi produktif terdapat 7 indikator. Indikator yang pertama, antusias dalam belajar matematika. Yang kedua, penuh perhatian dalam belajar matematika. Yang ketiga, gigih dan tekun dalam menghadapi permasalahan. Yang keempat, penuh percaya diri dalam belajar dan menyelesaikan masalah. Yang kelima, bersikap luwes dan terbuka. Yang keenam, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Yang ketujuh, kemampuan berbagi pendapat dengan orang lain. Sikap-sikap tersebut sebisa mungkin dimiliki oleh mahasiswa agar mereka merasa senang ketika belajar matematika. Salah satunya pada mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Kita masuk pada subbab yang ketiga, yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu metode penelitian survei. Pada penelitian ini, perlakuan memberikan angket secara online kepada mahasiswa yang mengikuti perkuliahan pada mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Mahasiswa mengisi angket untuk mengetahui disposisi produktif mahasiswa tersebut. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika pada semester genap tahun 2019-2020 yang berjumlah 25 orang dari program studi pendidikan matematika kelas B. Seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Instrumen dalam penelitian ini adalah angket dan observasi. Angket digunakan untuk memperoleh data tentang disposisi produktif mahasiswa. Sebelum angket tersebut disebar, terlebih dahulu telah divalidasi oleh satu validator, yaitu dosen pendidikan matematika di Universitas Maritim Raja Ali, terkhususnya yang dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika.
Sedangkan observasi yang digunakan untuk mengetahui dan menganalisis lebih mendalam akan hasil angket mahasiswa tersebut. Data angket yang diperoleh dianalisis dengan tujuan untuk melihat apakah terdapat peningkatan disposisi produktif mahasiswa program studi pendidikan matematika kelas B pada mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Kita masuk subbab ketiga, yaitu hasil dan pembahasan. Penelitian ini terdiri dari 25 orang mahasiswa sebagai subjek penelitian dengan diberikan angket yang terdiri dari 10 item pertanyaan. Pertanyaan 1 merupakan pertanyaan dari indikator antusias dalam belajar matematika. Pertanyaan 2 dan 3 merupakan indikator dari pernyataan penuh perhatian dalam belajar matematika. Pertanyaan 4 merupakan indikator dari gigih dan tekun dalam menghadapi permasalahan. Pertanyaan 5 dan 6 merupakan indikator dari pertanyaan penuh percaya diri dalam belajar dan menyelesaikan masalah. Pertanyaan 7 merupakan indikator dari pernyataan bersikap luas dan terbuka. Pertanyaan 8 merupakan indikator dari pernyataan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dan pertanyaan 10 merupakan indikator dari pernyataan kemampuan berbagi pendapat dengan orang lain. Angket yang dituntut menyajikan 4 pilihan, yaitu selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Masing-masing pilihan memiliki skor berbeda. Pada pernyataan selalu diberi skor 1, pertanyaan sering diberi skor 2, pertanyaan kadang-kadang diberi skor 3, pertanyaan tidak pernah diberi skor 4. Angket kemudian disebarkan di kelas yang menjadi kelas sampel, yaitu kelas B Pendidikan Matematika Angkatan 2017. Dan angket tersebut disebarkan secara online dengan menggunakan Google Form. Setelah angket disebarkan, langkah selanjutnya adalah menghitung dan menganalisis persentase dari masing-masing item pertanyaan disposisi produktif dan menghitung persentase rata-rata keseluruhan. Setelah melakukan perhitungan, maka hasil penyebaran angket disposisi produktif diperoleh seperti tertera pada tabel 1. Bisa dilihat dari tabelnya, tabel 1, bahwa persentase pertanyaan nomor 1, persentase rata-rata per item. Nomor 1 itu, pertanyaan nomor 1 ada 45%, nomor 2 ada 35%, nomor 3 ada 42%, nomor 4 ada 58%, nomor 5 ada 35%, dan nomor 6 ada 40%, nomor 7 ada 46%, nomor 8 ada 48%, nomor 10 ada 29%. Persentase rata-rata keseluruhan yaitu 43%. Dari 10 item pertanyaan yang diberikan, pada 25 orang mahasiswa hanya 1 item yang pertanyaan persentase di atas 50%, dan 5 item pertanyaan yang memiliki persentase di atas rata-rata. 5 item yang lainnya memiliki persentase di bawah rata-rata, sedangkan pada item yang ke-10 memiliki persentase terendah yang jauh di atas rata-rata. Dari hasil yang kita dapat menunjukkan bahwa perkuliahan dalam jaringan yang dilakukan kurang efektif karena kurangnya perhatian dari para mahasiswa yang mengikuti perkuliahan pada mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika tahun ajaran 2019-2020. Baiklah, kita akan masuki yang terakhir, yaitu kesimpulan. Dari pembahasan tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa perkuliahan daring atau dalam jaringan merupakan perkuliahan yang kurang efektif untuk diterapkan dalam proses belajar mengajar, karena pada proses pembelajaran hasilnya kurangnya perhatian dari para mahasiswa untuk mengikuti pada proses pembelajaran. Dapat dilihat masih ada juga mahasiswa yang kurang perhatian dalam mempersiapkan bahan bacaan yang akan dipelajari. Bahkan mereka tidak pernah mencari bahan apa yang akan dipelajari untuk kedepannya. Untuk besok memasuki apa, mereka tidak pernah mencari itu. Jadi dapat saya simpulkan bahwa memang pembelajaran secara daring ini memang kurang efektif, bukan hanya pada mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Terima kasih.